Innallaha yaghfir lahum yarhamhum lahumul jannah. Wa idza alaina wa ala ahbabina wa ala muslimin barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wa dunya wal akhirah wa biniyatul faraj al ajrul muslimin wa biniyati salah ahlil bait ajmain wa ala ma nawahu salafus salih minan niyyat wa ala kulli niyyah salihah jami'al khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Fadal radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sairi salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitabih al-Muqaddimah al-Hadramiyah fi babil hajj ila qaulihi radhiyallahu anhu wa yajibu fi syajar al-kabirah. Termasuk keharaman bagi orang ihram adalah merusak tanaman yang ada di tanah haram atau yang asalnya dari tanah haram walaupun kemudian ditanam ada di tanah halal. Nah, dendanya apa? Ada pohon besar, ada pohon menengah, ada pohon kecil sekali. Pohon besar ini sesuai urufnya. Jambu segitu, besar apa enggak? Besar. Ya. Tapi kalau misalnya pohon duren segitu, kecil apa besar? Kecil, menengah bukan kecil ya. Ada yang bibit kecil. Nah, jadi pohon itu dibagi menjadi 3 nanti. Ada yang besar, besar itu menyesuaikan setiap jenis pohon, tidak sama ya. Besarnya pohon mangga, yang tidak besar, tidak sama dengan besarnya pohon jeruk, tidak sama dengan besarnya pohon jambu, tidak sama dengan besarnya pohon kurma ya. Beda-beda tergantung pohonnya ya. Besar untuk pohon kurma itu kecil untuk pohon kurma. Ya kalau untuk misalnya pohon kelor itu ukurannya udah besar ya. Lah seperti itu. Jadi macam-macam. Ala kulli hal setiap pohon punya ukuran sendiri-sendiri. Jadi kalau mangga misalnya, pohon mangga. Oh ukuran segini ini menurut umumnya orang besar. Dendanya sapi. Antum ngerusak tanaman itu, antum tebang misalnya ya. Dendanya sapi. Itu untuk pohon besar. Untuk pohon yang kecil sekali, itu dendanya kimahnya, nilainya. Misalnya bibit mangga masih kecil. Masih kecil. Baru nanam ya. Nah, ini dendanya Pak. Ya harganya berapa ini? Oh, 20.000. Ya 20.000 itu. Kalau gede, sapi. Kalau kecil sekali, harganya ya. Nah, ada kecil tapi nggak terlalu. Sedang. Berapa ukurannya sedang ini? Minimal 1/7. 1/7 dari yang gede. Misal, yang gede itu misalnya segini. Ini yang gede. Nah, kalau ini kecil sekali ya. Nah, ini kabirah ini. Ini saghirah. Jiddan. Ya. Kecil sekali. Ada yang enggak, contohnya segini. Ini enggak gede, enggak kecil, sedang. Minimal ukurannya 1/7. Minal kabirah. Misal gede ini segini. Pokok enggak sampai segini, itu berarti sedang. Dimulai dari apa? 1/7. 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, bahkan 6/7. 6/7 sudah mendekati ini ya. Ini kan yang besar ini kan ya. 6/7 misalnya segini. Misalnya segini. Ini 6/7 dendanya sama ini. Pokok mulai 1/7 sampai 6/7 ini dendanya syatun. Kambing. Nah, jadi kalau gede untuk ukuran pohon itu dipotong, dirusak, dendanya apa? Sapi. Kalau sedang, ukurannya sedang itu apa? Seukuran 1/7 dari pohon besar. Jadi minimal 1/7, maksimal ya pokoknya tidak sampai ukuran besar menurut uruf. Walaupun itu sampai 6/7. Jadi antara itu, maka kena denda kambing. Kalau kecil sekali seperti ini,
kena denda harganya. Harganya berapa ribu? 20.000 yaitu. Untuk sapi, kambing, ketika gede sapi. Ketika sepertujuh ke atas, tapi tidak sampai besar, ya, tidak sampai besar ukuran huruf, dendanya kambing. Kambing ini dam apa ini? Kategori dam apa ini? Takhir dan takdil. Boleh milih. Takhir dan takdil. Sama seperti bunuh hewan yang ada di tanah haram. Atau tidak di tanah haram tapi hayawan makul barri wahsi. Itu kan damnya apa? Takhir dan takdil. Pohon ini juga sama. Takhir dan takdil. Boleh milih. 1, 2, 3. Mampu nomor 1, boleh nomor 2, boleh nomor 3. Dan gantinya tidak ditentukan langsung ukurannya begini, enggak. Tapi memperkirakan harga. Kalau ini sapi, kabiro sapi. Yang subuh ukuran sepertujuh ke atas, itu kambing. Itu boleh disembelih sapi atau kambingnya, kemudian dibagi-bagikan ke penduduk miskin tanah haram. Disembelih di tanah haram dan dibagi-bagikan ke penduduk miskin di tanah haram. Atau diganti it'am. Sodako maka makanan seukuran mud ya. Kalau beli sapi, itu harga sapi normal. Kalau dibelikan beras, dapat berapa mud? Ya sodako itu ya. Berapa harganya sapi? Belikan beras. Ya, belikan beras, nanti dibagi-bagikan. Nah, jadi tidak harus 1 mud. Pokok intinya sapi. Sapi harganya berapa? 20 juta. Ya belikan beras seharga 20 juta. Nanti dibagi-bagikan ke penduduk tanah haram. Kambing harganya berapa? 3,5 juta misalnya di sana. Ya udah, belikan beras seharga 3,5 juta, bagi-bagikan ke penduduk tanah haram. Atau puasa. Lah kalau puasa baru menyesuaikan dengan mud. Misalnya sapi. Dendanya sapi. Kalau dijual sapi ini harga normalnya berapa yang memenuhi syarat udhiyah? 20 juta misalnya. Ya, 20 juta ini kalau dibelikan beras dapat berapa mud? Puasa seukuran mud. Kambing 3,5 juta. Kalau dibelikan makanan dapat berapa mud? Ya puasa seukuran mud. Wadah ya? Boleh milih. Untuk yang kima ini pilihannya hanya 2. Tidak boleh dikasihkan uangnya ini. Pohon yang sangat kecil kan diganti apa lagi? Kima harganya. Tidak boleh dikasihkan uangnya. Tapi imma dibelikan makanan 20.000 dapat berapa mud? 20.000 dapat berapa beras atau gandum? Itu bagikan ke orang fakir di tanah haram. Atau 20.000 itu kalau dibelikan beras dapat berapa mud? Katakan misalnya 2 mud. Ya udah, berarti puasa 2 hari. 3 mud, ya berarti 3 hari. 2 mud setengah. Yang pecah disempurnakan. 2,5 berarti sama dengan 3. Wadah ya? Al-munkasir yukammal. Jadi yang pecah disempurnakan. Hatta pecahnya sedikit. Misalnya bukan 2,5, 2,1 misalnya. 2,1 mud. Itu sama dengan 3 itu ya. Sama dengan 3. Disempurnakan. Kita baca. Ada semua di sini. Perhatikan. Wa yajibu fisyajaratil kabirati baqaratun laha sanah. Wajib di dalam merusak pohon yang besar, sapi berumur setahun. Apa cukup sapi umur setahun untuk kurban? Sapi kurban berapa umurnya? 2. Ini kok setahun? Dhaif. Yang muktamad 2 tahun. Makanya antum lihat sarahnya. Baqaratun lahasana bal sanatani tamatani. 2 tahun. Kenapa? Untuk denda-denda itu, onta, sapi atau kambing itu harus memenuhi syarat kurban. Wadah ya? Nah, di sini juga ini. Jadi sana ini dhaif. Yang benar 2 tahun sempurna masuk 3. Wa yajibu fis sajaratil kabirah. Kabirah ini ukurannya apa? Di saranya itu urfan bin nisbah li an-nau'iha. Ukurannya uruf ya tergantung nau pohon itu sendiri. Besar untuk mangga, besar untuk pohon duren, besar untuk pohon kelapa, besar untuk pohon jeruk. Itu beda-beda ya, beda-beda. Udah. Ini untuk yang besar. Wa yajibu fis syajaratil kabira baqaratun laha sanatani, 2 tahun. Wa fis saghirati, untuk pohon yang kecil tapi tidak kecil-kecil amat. Allati kasub'il kabira.
kecil tapi seukuran 1/7 dari yang besar atau lebih. Minimal itu 1/7 itu ukuran minimal kecil tapi seukuran 1/7 dari pohon besar atau lebih. Apa ini? Syatun, kambing. Kambing yang apa? Memenuhi syarat kurban apa? Kalau gibas 1 tahun atau poel setelah 6 bulan. Kalau kacangan 2 tahun. Sama seperti itu. Wafis soghirati urfan wahyalati kasub'il kabiro takriban. Ya kira-kira kurang lebih seukuran 1/7 dari apa? Pohon. Kenapa kok 1/7? Ya karena satu kambing itu kan sama dengan 1/7 dari sapi atau onta. Kemudian kata Imam Ibnu Hajar, pohon yang pokok tidak sampai ukuran besar, baik 1/7 atau 6/7, itu kambingnya sama, tidak beda. Pokok kambing kurban. Alhamdulillah. Jadi kata Imam Hajar di Tuhfah, tidak membedakan pohon seukuran 1/7, 2/7, 3/7, bahkan 6/7 dari pohon yang besar, tetap dendanya kambing yang sama. Kata Imam Romli, beda. Pohon yang 1/7 dengan pohon yang ukuran 6/7. Ya sama-sama kambing 2 tahun. Tapi yang 1/7 ya kambing pokok 2 tahun. Ya, pokok memenuhi syarat kurban. Kalau yang apa? Kalau yang pohon 6/7 ya nyari kambing 2 tahun tapi yang gemuk. Ya. Ukurannya yang gemuk, yang gede kayak etawa begitu ya. Carikan etawa. Kalau apa? Yang 1/7 ya kambing kacangan ya biasa itulah. Ukuran yang kecil-kecil biasanya yang antum lihat itu ya. Kalau yang 6/7 bener 2 tahun tapi yang etawa, yang gede ya. Nah begitu. Itu Imam Romli. Jadi ukuran pohon ini yang sedang ini sama-sama kambing memang, tapi tidak sama antara pohon yang seukuran 1/7 dengan yang 2/7, yang 3/7, 6/7 itu beda, menyesuaikan. Semakin agak gede, denda kambingnya semakin juga gede. Wah deh ya. Kalau kata Imam Hajar enggak. Pokoknya ini kambing yang cukup kurban. Ukuran 1/7 ataupun yang 6/7 enggak ada bedanya. Itu Imam Ibnu Hajar di Tuhfah. Udah, kita tahu kalau pohon besar dendanya apa? Sapi. Kalau kecil tapi seukuran 1/7 atau lebih kambing. Apa dendanya ini? Tadi sudah terangkan dam apa ini? Takhyir wa ta'dil. Takhyir artinya boleh milih 1, 2, 3. Ta'dil gantinya itu pakai perkiraan. Tidak langsung ditentukan jumlahnya oleh syara. Coba perhatikan. Wa yatakhayyaru baina dzabhi dzalik. Pilihan pertama. Dia boleh milih antara menyembelih hewan tadi itu. Kalau gede yang nyembelih sapi, kalau 1/7 ke atas berarti nyembelih kambing. Pilihan pertama. Dan nyembelihnya di tanah haram dibagikan kepada masakin yang ada di tanah haram, baik penduduk asli atau pendatang. Tapi afdal diberikan pada penduduk asli. Pilihan kedua, wat tasadduqi biki matihi kimatil bakor, kimatil ghanam, to'aman. Pilihan kedua. Jadi tidak nyembelih kambing, tidak nyembelih sapi. Tapi tanyakan sapi harganya berapa? 20 juta. Belikan makanan, gandum atau beras yang utuh, mentah, seharga 20 juta. Bagi-bagikan ke masakin di tanah haram. Kalau yang kambing, ya kambing berapa harganya? 3,5 juta. Belikan beras atau gandum seharga 3,5 juta. Bagi-bagikan ke penduduk tanah haram. Minimal 3 orang. Terserah. 1 orang dikasih 1 mud, dikasih 10 mud, dikasih 100 mud, silahkan. Ini pilihan kedua. Tasadduq biki matihi to'aman. Ketiga, wasiyami biadatil amdad. Atau puasa menyesuaikan jumlah mud. Berarti ini perkiraan pertama nanya harga sapi. Sapi misalnya 20 juta. 20 juta kalau dibuat beli beras, dapat berapa mud? Ketahuan di situ. Puasa seukuran mud. Oh 20 juta. Kalau dibuat beli sapi, 1000 mud.
Ya ente puasa 1000 hari. Aduh 1000 hari ya 3 tahun. Yang mending beli sapi ya. Hatang utangnya. Hatang utang mending beli sapi atau beli makanan. Hatang utang. Utang gampang 20 juta. Habis itu kerja ya. Daripada puasa 3 tahun. Itu 1000 hari. Dan tidak mesti 1000 hari. Tergantung harga beras. Tergantung harga sapinya. Wadah ya. Jadi kalau gede sapi. Kalau kecil tapi minimal ukuran 1/7 dan tidak sampai ukuran besar, itu maka kambing. Boleh disembelih hewannya, boleh diganti makanan seharga hewannya, boleh diganti puasa seukuran mudnya. Sekarang wafis syajarati as-saghirati jiddan. Untuk pohon yang kecil sekali. Kecil sekali ini artinya tidak sampai 1/7. Ya, tidak sampai 1/7 pohon besar. Bukan berarti harus baru tumbuh, enggak. Pokok kecil sekali tidak sampai seukuran 1/7 pohon besar. Maka apa? Qimatuha. Ganti kimahnya. Bibit pohon mangga dicabut mati. Ada di sana. Ada pohon mangga di taman. Antum cabut kemudian mati kena denda. Berapa? Kimahnya. Kimahnya berapa? 30.000 ya, ganti 30.000. Bukan, tapi bukan 30.000 dikasihkan fukara, bukan. Belikan beras atau gandum ya. Kasihkan ke fukara. Atau diganti puasa 30.000 kalau dibuat beli beras dapat berapa mud? Oh 3 mud. Ya berarti puasa 3 hari. Kalau pecah disempurnakan. Nah, wafis sajaratis saghirati jiddan qimatuha. Apa yang dilakukan dengan qimah ini? Ya tasaddaqu biqadriha, biqadril qimah ta'aman. Dia sedekah senilai itu berupa makanan, bukan berupa uang. Au yasumu bi'adadil amdad, atau puasa dengan seukuran mud. Qimah kapan? Ya qimah ketika entum ngerusak pohon itu. Karena qimah kan bisa naik turun, apalagi dengan kondisi keamanan global yang tidak menentu kayak gini ya. Kena rudal langsung naik melambung tinggi ya. Jadi kadang melambung tinggi, kadang turun drastis, kadang stabil. Nilai yang mana? Nilai ketika antum merusak tanaman itu. Pas melambung, ya pas melambung itu berarti kenanya ya. Walaupun pas melambungnya pas itu tok, salah nyanyil. Ya. Jadi begitu. Kemudian tadi au yasumu bi'adadil amdad, perhatikan di sananya wa yukammilul mungkasir, yang pecah disempurnakan. Artinya kalau misalnya 2,5 mud berarti 3. 2,2 mud ya 3. 2,1 mud ya 3 ya. Jadi menyempurnakan itu tidak harus di atas 5, tidak kayak di matematika. Ya, digenapkan kalau di atas 5, di atas 0,5, di atas setengah. Ini enggak, hatta 0,1 disempurnakan. Dianggap 1 itu ya. 0,1, 0,05 ya, tetap disempurnakan. Udah, ini kita selesai dari muharramatul ihram ya, muharramatul ihram. Jadi dari penjelasan yang kemarin-kemarin itu antum sebenarnya sudah tahu, tapi sebentar lagi akan diterangkan di dalam Nadham Ibnu Imad itu yang disarahnya bahwa dam itu ada model 4. Ada kalanya tartib, ada kalanya takhir. Tartib harus urut. Kalau bisa nomor 1 tidak boleh 2. Kalau tidak mampu baru 2, tidak boleh 3. Kalau tidak mampu 1, 2 baru boleh di nomor 3. Ini tartib. Takhir boleh milih. Ada 1, 2, 3. Terserah untuk milih yang mana. Itu takhir. Kemudian masing-masing baik tartib atau takhir ada yang takdir, ada yang takdil. Takdir itu urutan keduanya sudah ditentukan oleh syarak. Urutan ketiganya sudah ditentukan oleh syariat, langsung menentukan. Oh puasa sekian hari. Oh sedekah sekian mud. Langsung ditentukan. Tidak pakai perkiraan. Kalau takdil itu syariat hanya mengatakan ganti puasa, ganti sedekah. Berapa mud? Ya inti kira-kira. Harga onta berapa, makanan berapa ya. Puasanya juga berapa hari? Tidak ditentukan. Jadi dam tartib, ada yang takdir, ada yang tartib takhir gimana? Taruhnya takdil. Dam tartib, ada yang takdir, ada yang takdil. Begitu juga tam
takhir. Ada yang takdir, ada yang ta'dil. Jadi kesimpulannya kami ini ada kalanya tartib, ada kalanya takhir. Tidak ada ceritanya dam tartib takhir. Ya apa dam tartib takhir? Ta'arudnya. Nah, tartib ini masing-masing ada yang takdir, ada yang ta'dil. Takhir juga sama. Ada yang takdir, ada yang ta'dil. Tartib harus urut. Takhir boleh milih. Takdir urutan kedua, ketiga itu sudah ditentukan langsung. Jumlah harinya, jumlah moodnya oleh syarak. Kalau ta'dil enggak, menyesuaikan harga. Nah, ini juga sama. Nah, sekarang 4 ini sudah macam-macamnya dam. Apa saja? Kita baca nadhamnya itu. Kita baca nadhamnya dan diterangkan secara global. Nah, di sini ini nadhamnya Imam Ibnu Mukri. Imam Ibnu Mukri orang mana? Galaru. Imam Ibnu Mukri ini orang Yaman ya. Imam Ibnu Mukri orang Yaman, orangnya terkenal cerdas luar biasa, di atas rata-rata. Ibnu Mukri ini punya karangan kitab. Jadi ditulis begini ya. Misalnya ya juzu misalnya ya juzu likullin nas isti'mal at-tariq al-amma. Terus di sini apa, Sret? Di sini apa, Sret? Ini kalau dibaca dari sini ke sini jadi fikih. Kalau dibaca ini huruf pertama terus ke bawah jadi tauhid. Kalau dibaca huruf kedua ke bawah, semua huruf kedua jadi ilmu falak. Kalau huruf ketiga dibaca terus ke bawah jadi ilmu misalnya sorof. Kalau yang huruf keempat terus ke bawah jadi ilmu nahwu. Kalau yang kelima terus ke bawah dibaca huruf ke bawah ya. Itu misalnya jadi ilmu tafsir. Ya. Itu ngarang kayak gitu itu, ayo coba ngarang enggak usah banyak-banyak. 3 baris saja. Perlu waktu berapa bulan? Ini kitab sempurna loh. Kitab sempurna ada. Al-Fakir dulu pernah ngelihat kitabnya. Dijual kitabnya. Apa namanya lupa. Itu ajib itu. Jadi dibaca dari sini ke sini, dibaca normal berarti ya. Jadi fikih. Tapi kalau kan ada beberapa baris ke bawah itu. Nah itu beberapa halaman kitabnya itu ya. Kalau dibaca huruf pertama terus ke bawah diambil huruf pertamanya tok, jadi ilmu lain. Kalau huruf kedua tok jadi ilmu lain. Huruf ketiga tok jadi ilmu lain lagi. 14 ilmu apa berapa? Dalam satu kitab. Ini bukan hanya cerdas ini ya. Kayak karomah gitu ya. Ini Imam Ibnu Mukri. Ibnu Mukri ini orang Yaman Utara. Banyak karangannya, ada kitab Al-Irsyad. Al-Irsyad yang kemudian disarai oleh Imam Ibnu Hajar dari Fathul Jawad. Ada karangannya juga kitab Raudhut Thalib. Raudhut Thalib ini disarai oleh Syekhul Islam Zakaria jadi Asnal Mathalib. Banyak karangannya, beliau orang alim. Orang alim dan qadhi di masanya. Qadhi di masanya. Imam Ibnu Mukri yang punya cerita dengan Syekh Ismail Jabarti. Muhammad bin Ismail Al-Jabarti. Beliau Muhammad bin Ismail Al-Mukri. Nah, lupa nama persisnya lupa. Pokok satu zaman dengan Syekh Al-Jabarti. Syekh Jabarti ini terkenal kewaliannya. Kalau Ibnu Mukri terkenal keilmuannya. Dia jadi qadhi. Suatu ketika Syekh Jabarti itu punya sapi, dicolong maling. Beliau tahu malingnya siapa? Syekh Jabarti ini. Akhirnya malingnya dibawa ke pengadilan. Yang nuntun sapi malingnya secara syariat, yang megang barang itu berarti tanda dia pemilik. Secara zahir, hakikatnya kita tidak tahu kan ya. Ini kitab ente pegang, berarti zahir milik ente. Kalau ada orang nuduh, ini kitab mana? Ente cukup sumpah menang. Kenapa? Ente secara zahir megang kitab, secara zahir milik ente. Sumpah tak menang. Ente yang nuduh itu kitab mana? Perlu saksi, tidak cukup sumpah. Atau sumpah pocong nggak diterima ente ya. Ya. Kenapa? Ente nggak megang kitab, ini yang megang.
yang megang barang itu tanda dia pemilik secara zahir. Makanya dia berada di kubu yang kuat, cukup sumpah. Yang ente yang nuduh, lemah ente kubu ente. Sehingga perlu saksi, tidak cukup sumpah. Wadah ya. Nah ini Sejabarti punya sapi dicolong maling. Nah, karena sudah dicolong, yang megang sapinya maling. Sejabarti tahu ini maling ini. Dibawa ke pengadilan. Qadhinya Imam Ibnu Mukri ini. Nyampe di depan Imam Ibnu Mukri, Pak Qadhi, ini maling, nyolong sapi anak, ini sapi anak yang dipegang dia. Kata malingnya, sapi anak, wallahi sapi anak. Dia sumpah menang ya. Imam Ibnu Mukri karena Qadhi yang ngamalkan ilmu zahir, tahu kalau Sejabarti ini wali ya. Akhirnya Sejabarti ini kata Ibnu Mukri, antum punya saksi. Antum mudda'i, orang yang nuduh. Kubu antum lemah sehingga harus ada saksi. Ada saksi kalau ini sapinya antum. Saksiannya sapi ini. Saksiannya sapi ini. Tidak percaya, sapi ngomong milik siapa ente? Pak Qadhi, ana miliknya Imam Jabarti. Diterima kesaksiannya sapi secara fikih. Enggak diterima. Karomah ini kan ya. Kata Ibnu Mukri, maaf dalam syariat tak boleh menerima kesaksian sapi. Tidak boleh menerima kesaksian sapi. Orang kata kayak sapi tidak apa. Jadi menerima kesaksian sapi tidak boleh dalam syariat ya. Karena itu nggak bisa. Ibnu Mukri, Imam Sejabarti marah karena nggak diterima ya. Oh, sapinya jelas-jelas ngomong sih nggak percaya ya. Ini kan karomah ini. Akhirnya Sejabarti marah ngomong, ya ardu khudi, wahai tanah emploen Ibnu Mukri. Pak Qadhi nanti telan. Akhirnya Ibnu Mukri itu ambles ke dalam tanah, kakinya itu ambles ke dalam tanah. Gara-gara doanya Sejabarti, ya ardu khudi, wahai tanah telanan dia. Tidak percaya ke anak ya. Telanan, tertelan sampai separuh badan. Karena nyampe separuh badan, Ibnu Mukri minta tolong pada Rasulullah, manggil Rasulullah SAW. Orang manggil Rasulullah tidak akan kecewa ya. Ya Rasulullah, syariatak. Ya Rasulullah, saya menvonis seperti ini bukan karena intikot kepada aulia, bukan karena tidak percaya pada karomah, tapi demi syariatmu ya Rasulullah. Syariatmu menentukan begitu, tidak boleh lima sapi. Langsung dikeluarkan oleh bumi. Ibnu Mukri selamat kenapa? Hatta beliau sempat menyinggung perasaannya wali, tapi bukan karena nafsu. Demi syariat. Coba karena nafsu hilang itu Ibnu Mukri, tidak balik lagi. Coba karena nafsu, hatta sedikit aja, karena itu hati-hati ya. Kalau ke aulia itu, antum pakai syariat, hatta nyinggung asal tidak ada nafsu. Bukan karena nafsu, murni syariat, aman kayak Ibnu Mukri. Tapi sampai intikot kepada aulia, didasari hasad, kebencian, dan yang lain-lain, kotor sekali. Hatta minta tolong Rasulullah SAW tidak akan dibantu. Yang Rasulullah akan membantu orang salah ya. Nah, ini Ibnu Mukri karena benar dibantu. Syariat ya Rasulullah langsung dikeluarkan oleh tanah ya. Ini Ibnu Mukri. Nah, Ibnu Mukri ini alamah. Jadi ya itu cerdasnya wallahualam belum ada orang yang bisa ngarang kitab seperti sampai sekarang ya. Itu belum nampak maksudnya oleh adanya fadlullah wasi ya. Ibnu Mukri punya nadam. Nah, kita baca qala rahimahullah arba'atun dima'u hajjin ibahar rajaz. Arba'atun dima'u hajjin tuhsaru. Damnya haji itu tuhsar dibatasi pada 4. Apa? Tartib, takdir, tartib, takdil. Tahyir, takdir, tahyir, takdil. 4. Awaluhal murattabul muqaddaru. Yang pertama tartib, takdir. Yang pertama berapa? Apa? Tartib, takdir. Awaluhal murattabul muqaddaru. Damnya apa ini? Tamattu. Tamattu apa kemarin? Nyembelih kambing. Kalau tidak mampu lah, kalau tidak mampu berarti tartib. Kalau tidak mampu diganti puasa. Puasanya mempertimbangkan harga apa sudah dipatenkan. Paten. Puasa 3 hari ketika haji dan 7 hari setelah pulang kampung. Wadah ya. Kemarin di murajaah lagi ya. Nah, jadi tartib
Tidak boleh puasa kalau masih bisa mampu beli kambing. Kambing kalau tidak mampu baru puasa. Puasanya pun ditentukan. Makanya tartib takdir. Apa saja yang kategori tartib takdir? Tamattu, fautun, fawatnya haji. Haji itu fawat dengan apa? Ketinggalan wukuf, delomong ya. Akhirnya ketinggalan wukuf. Waktunya wukuf kapan? Mulai duhur tanggal 9 sampai subuh hari raya. Kelewatan dia, tidur di hotel atau dilarang masuk karena visanya ilegal. Akhirnya tidak bisa masuk sampai habis subuh. Ini namanya faut. Ketinggalan, kelewatan haji. Pulang gelarnya WH, wurung haji ya. Nah, wurung haji. Ini. Tamattuun, fautun, sama ini. Golongan tartib takdir ini. Terus wahajun kurina, haji kiron ya, haji kiron. Kiron kemarin kan ada tamattu, ada kiron, dendanya sama, tartib takdir. Watar kuromyin, tidak melempar jumroh, ada jumroh hari raya, ada jumroh hari tasrek. Kalau hari raya cuman jumroh akobah. Kalau tasrek ada 3, ula, wusta, dan akobah. Wal mabitu bimina, tidak nginep di Mina. Kapan nginep di Mina? Malam hari tasrek. Gitu. Watarkuhul mikota, tidak dari mikot. Ihramnya setelah melewati mikot. Sama dendanya golongannya tartib takdir apa? Kambing. Ya. Kalau tidak mampu kambing, puasa. Watarkuhul mikota. Wal Muzdalifah, tidak nginep di Muzdalifah. Kapan nginep di Muzdalifah? Malam hari raya. Ya, setelah nisful lail ya. Setelah nisful lail. Kemudian aulam yuwaddi, tidak tawaf wada. Sebelum keluar Makkah kan harus tawaf wada. Dia tidak tawaf wada, kena dam. Kategori tartib takdir. Apa? Kambing. Kalau tidak mampu puasa. Kemudian puasa yaitu tadi 3 dan 7. 10 hari 3 dan 7-nya dipisah. Kemudian au kamasyin akhlafahu nadhiruhu. Masyin jalan akhlafahu yang tidak ditepati. Siapa yang nggak nepati? Nadhiru, orang nadar. Jadi ada orang nadar haji jalan kaki. Nggak ditepati. Naik mobil ya. Ternyata naik mobil. Padahal dia sudah nadar haji jalan kaki. Ini harus ditepati ini. Harus jalan kaki. Kok ternyata nggak jalan kaki, naik taksi. Berarti melanggar nadar. Kena dam. Apa damnya? Tartib takdir. Au kamasyin akhlafahu nadhiruhu. Seperti jalan yang tidak dilakukan oleh orang yang nadar berjalan. Apa dendanya ini? Yasumu, dia puasa. Tapi puasa kapan? Indaman faqad, kalau tidak mendapatkan dam. Dam ini maksudnya kambing. Dia nyembelih kambing. Kalau tidak nemukan kambing, tidak mampu, tidak nemu, tidak ada ya. Pokoknya intinya tidak mampu nyembelih kambing. Maka apa? Yasumu, puasa. Nadhiru yasumu, dia puasa. Indaman faqad. Puasa berapa hari? Salasatan fihi fil haji, wasab'an fil balad. Puasa 3 hari ketika haji di sana, dan 7 hari ketika sudah nyampe kampung halaman. Padahal ya, ini apa? Dam yang pertama, tartib takdir. Wasani, tartibun wa ta'dilun warot. Tartib takdil. Ini yang kedua, tartib dan takdil. Tartib harus urut. Takdil apa? Yang urutan kedua atau ketiga atau setelahnya itu pakai perkiraan. Tidak langsung ditentukan jumlahnya oleh syarak. Tartibun wa ta'dilun warot. Di mana ini? Fi muhsarin. Orang muhsar. Muhsar belum kita pelajari. Nanti di fasal terakhir. Muhsar itu intinya orang yang tidak mampu melanjutkan hajinya. Ya. Imma gara-gara nggak boleh masuk oleh pemerintah, gara-gara visanya ilegal, atau istri tidak izin suami, akhirnya tidak boleh melanjutkan sama suami, ya. Atau anak haji sunnah tidak izin orang tua, sama orang tuanya suruh balik, ya harus balik, padahal sudah terlanjur ihram. Nah, ini cara keluar dari ihramnya. Kan kalau ihram terus tidak enak kan, tidak boleh pakai wewangian dan seterusnya. Cara keluar dari ihram harus tahallul. Tahallulnya dengan dam, ya. Damnya kategori tartib takdil. Ini. Fi muhsarin wawat ihajin infasad.
Wati haji jika merusak haji. Kapan wati itu bisa merusak haji? Kalau belum tahallul awal. Wati yang pertama dan belum tahallul awal. Itu kan kena onta. Tidak mampu onta, tertib kan? Tidak mampu onta ganti sapi. Tidak mampu sapi ganti 7 kambing. Tidak mampu beli makanan seukuran seharga onta. Perhatikan harus tertib, takdil. Gantinya nggak ditentukan. Makanan seharga onta. Dapat berapa kilo? Tidak mesti. Tergantung harga makanan, tergantung harga onta. Kalau tidak mampu, ganti puasa seukuran mud. Paham ya? Ini untuk yang apa? Wati. Ilam yajid. Kalau dia tidak nemu yang asli, tidak nemu yang asli. Kalau yang tadi kan apa? Untuk wati itu kan tidak nemu apa? Onta. Kalau yang muksor tadi kambing. Orang nggak bisa lanjutkan itu gara-gara visanya nggak resmi. Akhirnya setelah ihram mau masuk Mekah tidak boleh. Dideportasi. Ini dendanya apa? Nyembelih kambing. Kalau tidak mampu diganti makanan seharga kambing. Paham ya? Ini. Jadi ilam yajid, jika dia tidak menemukan dam yang asli, baik itu onta atau kambing, maka qawwamahu. Dikira-kirakan harganya. Qawwama takwim, dikrus. Dikira-kirakan harganya. Terus dibuat apa kalau sudah ketemu? Oh, ketemu 25 juta onta ini. Summastaro bihi to'aman. Kemudian dibelikan makanan. Untuk apa? Dimakan sendiri? Enggak. Untuk oleh-oleh orang yang ninju haji. Padahal burung. Ya. Enggak. Tu'matan lil fuqara. Diberikan sebagai makanan orang fakir di mana? Di tanah haram. Sumali ajzin. Oh, enggak mampu juga. Pertama kambing atau onta. Enggak mampu ganti beli makanan. Enggak mampu ganti apa? Puasa. Sumali ajzin. Kemudian kalau tidak mampu beli makanan, adlu dzalika shauma. Ya yang seukuran itu diganti puasa. Makanannya berapa mud? Diganti puasa seukuran mud. Bi'adatil amdad. Gitu. Akni bihi angkulli muddin yauma. Maksudnya yaitu dari setiap mudnya diganti puasa sehari. Wadah? Ya, sudah selesai dari tertib takdir, tertib ta'dil. Wasalisut takhyir wa ta'dilu. Yang ketiga takhir dan ta'dil. Nah, diikuti urutan ini biar tidak bingung ya. Takhir ta'dil, yang terakhir takhir takdir. Takhir ta'dil. Takhir artinya boleh milih. Ta'dil yang nomor 2, 3 atau setelahnya itu tidak ditentukan oleh syariat tapi dikembalikan kepada perkiraan harga ya. Nah, wasalisut takhir wa ta'dil, takhir dan ta'dil. Di mana ini? Fi saidin barusan. Wa asjarin bila takallufi, untuk ngerusak said, makul barri wahsyi atau tanaman. Apa dendanya? Kalau said dicari yang mirip antara onta, sapi atau kambing. Oh, ketemu onta, kayak burung onta dirusak. Apa? Dendanya onta dibeleh di tanah haram. Atau apa? Disembelih di tanah haram, di bagian tanah haram. Atau beli makanan seharga onta. Kan takhir kan? Boleh milih kan ya? Takhir. Mampu onta, ndak sana males beli onta. Ndak apa-apa, boleh milih. Beli makanan seharga onta. Dapat berapa kilo? Ndak mesti, tergantung harga beras, tergantung harga onta. Atau diganti puasa seukuran mud. Fi saidin wa asjarin bila takallufi. Apa maksudnya? Insyi tafadbah. Ente kalau mau merusak pohon besar, sapi, belain sapi. Au fa'adil mislama adal tafi kimatima taqaddama. Atau ta'dil, pindah dengan memperkirakan harga. Pindah apa? Makanan atau puasa. Yang terakhir, wa khayyiran wa qaddiran. Takhyir, takdir. Khayyiran, qaddiran. Ya. Dam takhyir, takdir. Firrobi'i. Ini yang keempat. Yang keempat, dam takhyir, takdir. Takhyir boleh milih. Takdir yang nomor 2, 3 atau setelahnya. Itu langsung ditentukan jumlahnya oleh syarak. Insyi tafadbah. Kalau mau inti beleh, fadol. Au fajud bi'asu'in.
Atau sodakola beberapa sok. Berapa sok kemarin? Kayak pakai wewangian. Kan nyembelih kambing. Antum haji pakai pakaian muhid. Atau pakai wewangian. Ya. Maka dendanya apa? Nyembelih kambing. Tapi kan takhir. Atau diganti sodako makanan. Bukan seharga kambing, tapi langsung 3 sok. 3 sok. Dibagikan kepada 6 orang miskin. Setiap miskin setengah sok. Ya. Kemarin tidak hafal, sekarang lupa karena belum ujian. Berarti harus ujian lagi pekan depan. Ya. Biar dihafalkan. Sudah hatta ujian dihafalkan lupa lagi. Lupa lagi itu tidak sia-sia. Itu masih ada di alam bawah sadar antum. Buktinya apa? Antum ketika ngapalkan lagi kedua kali walaupun setelah 3 tahun lebih mudah daripada ngapalkan pertama. Jadi memang antum lupa tidak bisa mengungkapkan ya dengan ngapalkan pertama, hatta dengan ujian dihafalkan semalam lupa, tapi jangan khawatir, kenangan itu masih ada. Ya. Ya, ada di alam bawah sadar antum. Cuman karena lemah, antum tidak bisa mengeluarkan. Cuman nanti ketika antum ngapalkan lagi cepet. Kenapa? Antum tidak bangun dari awal. Sudah ada pondasinya, tinggal bangkitkan lagi aja ya. Tinggal bangunkan, ibaratnya tidur. Tinggal bangunkan, gampang. Ya. Wah deh. Nah, jadi dihafalkan. Ini yang keempat, takhir takdir. Seperti dendanya apa? Kayak pakai wewangian, nyembelih kambing, hatta mampu boleh diganti sodako makanan 3 sok kepada 6 miskin, masing-masing setengah sok. Setengah sok itu 2 mudnya, 2 mud sekitar 1,5 kilo. Berarti total 9 kilo, 1,5 kali 6 ya, 9 kilo. 9 kilo. Ya. Udah. Insyi tafadbah au fajud bi asui, atau berikan sok, atau apa? Puasa 3 hari. Puasanya langsung ditentukan 3 hari. Di mana ini? Ini au fajud bi asui, beberapa sok. Li syakhsi nisfun, untuk setiap orang setengah sok. Berapa orangnya? 6 ya, 6 orang miskin tanah haram. Au fasum salasan, atau puasa 3 hari. Maka dengan antum melakukan itu tajtasu majtasasta hujtisasa. Ini penyempurna bait. Tajtasu itu kamu mencabut. Dengan antum melakukan itu berarti antum mencabut kesalahan antum, menebusnya. Dengan antum melakukan ini, antum berarti dianggap telah menebus kesalahan. Penyempurnaan antum aja. Di mana ini? Dam tahyir dan takdir. Fil halki, nyukur sebelum waktunya tahal nyukur, motong, bakar, nyabutnya. Nah itu. Wal kolmi, motong kuku. Walubsin, pakai pakaian yang melanggar. Kalau laki-laki yang melanggar apa? Menutup kepala atau pakaian yang mengitari badan atau anggota badan. Kalau perempuan, menutup wajah atau pakai kaos tangan. Waduhnin, pakai minyak. Minyaknya apa? Rambut sama jenggot. Kalau Imam Ibnu Hajar di Tuhfah ya. Khusus rambut dan jenggot, meminyai. Hatta pakai minyak goreng second. Al-musamma bijlanta. Ya, ya, itu minyak goreng second itu. Tibin pakai wewangian. Watak bilin nyium istrinya, kan mubasyarah bisyawah kan haram, kena denda kambing atau 3 sok atau 3 hari puasa ya. Itu. Wawat insunni, wati yang kedua. Yang merusak haji tadi wati pertama, itu denda apa tadi? Berat, onta ya. Itu, denda onta. Itu wati yang pertama sebelum tahallul awal. Kalau wati kedua belum tahallul awal juga, yang ngerusak itu wati pertama. Wati kedua ini nggak ngerusak tapi tetap haram. Lah kalau wati kedua damnya ini kambing atau 3 sok atau puasa 3 hari. Au baina tahlilai dawi ihrami, atau berada di tengah-tengah 2 tahallul. Kan tahallulnya haji ada berapa? 2. Kemarin kan wati yang berat itu, yang membatalkan haji, merusak haji itu, kalau wati pertama sebelum tahallul awal. Ini di tengah-tengah antara 2 tahallul. Berarti setelah tahallul awal, belum tahallul sani. Damnya takhir dan takdir. Apa? Kambing
atau 3 sok, atau puasa 3 hari. Jadi antara 2 tahallulnya orang yang ihram. Hadi dima'ul haji bitamam. Ya. Dan sudah dijelaskan oleh at-tamam. Ya. Dan fasal ini sudah at-tamam. Akan ganti apa fasal baru nanti ya. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, ada fasal terakhir itu fasal tentang muhsar. Ya, fasal tentang muhsar. Nah, tapi sebelum muhsar nanti kita baca juga khotimatun, itu juga untuk baca dulu tentang ziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Kenapa? Ya, apalagi 2 tahun itu minimal. 2 abad tidak apa-apa. Ya. Yang penting minimal 2 tahun. So, apalagi cuma 5 tahun, 2 abad tidak apa-apa ya. Jadi kambing peninggalan Fir'aun. Misalnya ya, umur 2 abad ya. Ada lagi? Mafi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.